السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمة حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. فيا أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan hari yang sangat istimewa, hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat luar biasa, hari raya besar kaum muslimin. Dengannya tampak syiar-syiar Islam di atas permukaan bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan bagi kita untuk mengagungkannya sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan harinya, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Hari ini kita telah membuktikan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita telah menyempurnakan bilangan Ramadan 1 bulan lamanya, dan dengan itu kita berharap semoga kita tercatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Menggapai sifat-sifat orang yang bersyukur adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa orang yang bersyukur itu jumlahnya hanya sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Kita tidak tahu ma'asyiral muslimin, apakah hari ini kita telah tercatat sebagai hambanya yang bersyukur. Bersyukur dengan anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik kenikmatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah yang ternyata belum sempat kita realisasikan dalam ketaatan, justru kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, kelalaian yang kita hantarkan kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia terbaik pilihan Allah, manusia yang paling bertakwa, manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai panutan hidup, manusia yang seorang muslim wajib untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dialah manusia yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk diikuti dan diteladani, bukan untuk diselisihi. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin.
Kaum muslimin sidang salat Id yang berbahagia, ketahuilah tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan, di dalam firman-Nya yang kita kenal, di dalam firman-Nya yang kita ketahui bersama, ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa seperti halnya kewajiban berpuasa ini diwajibkan bagi umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Ayat ini ma'asyiral muslimin adalah ayat yang sering kita dengar di dalam bulan suci Ramadan, dibawakan oleh para dai, dibawakan oleh para khatib, dibawakan oleh para asatidzah, para ulama yang semoga Allah tabaraka wa taala memuliakan mereka semua. Ayat ini adalah ayat yang cukup baik kita menghafalnya. Namun bisakah kita meraih predikat takwa itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah? Menghafalkan adalah suatu hal yang mungkin mudah bagi kita, apalagi ayat yang sangat singkat ini. Namun penerapannya membutuhkan perjuangan. Allah menjadikan takwa sebagai target, Allah menjadikan takwa sebagai tujuan inti di balik puasa yang diwajibkan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mengapa Allah mengharapkan kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hamba yang bertakwa dengan kewajiban puasa Ramadan itu? Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tatkala kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, kita akan menemukan betapa banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah mengingatkan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Tidak 1, 2, 3 ayat Allah mengingatkan kita untuk mempertahankan ketakwaan itu. Namun di banyak ayat Allah mengulangi firman-Nya agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam kondisi siap dan berserah diri. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali untuk mempertahankan ketakwaan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang bertakwa, ucapkanlah perkataan-perkataan yang jujur. Tidak boleh berdusta, apalagi menipu. Ini adalah perkara yang sangat haram. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Di ayat yang lain Allah kembali mengingatkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah mengulangi firman-Nya dengan perintah yang sama. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Persiapkan hari esok. Persiapkan hari esok ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Allah kembali mengingatkan kita untuk mempertahankan ketakwaan, memperbaiki ketakwaan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sungguh kegoncangan di hari kiamat adalah kegoncangan yang sangat besar. Sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an kalau kita ingin mentadabburinya, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, memberikan peringatan kepada kita untuk
memperhatikan ketakwaan itu. Tidakkah cukup satu ayat Allah mengingatkan kita untuk bertakwa? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang perintahnya dengan perintah yang sama? Tidakkah itu berlebih-lebihan? Maka jawabannya tidak. Karena Allah Maha tahu dengan makhluknya. Allah tahu kita adalah makhluk yang lemah, sehingga tidak cukup satu peringatan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah tahu kondisi makhluknya yang maha lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang lemah, sehingga kelemahan itu harus kita sadari bahwasanya kita ini adalah makhluk yang harus selalu diingatkan dan diingatkan. Bukankah kita selalu diingatkan oleh para ulama, nasihat dengan nasihat? Bukankah Allah juga mengingatkan nabinya dengan nasihat dan nasihatnya? Bukankah orang tua kita dahulu selalu mengingatkan kita, hati-hati, hati-hati ketika engkau pergi ke sekolah, hati-hati ketika engkau keluar rumah, hati-hati. Dan itu selalu diulang-ulang. Apa hikmahnya ma'asyiral muslimin? Karena Allah menyayangi kita, karena Allah peduli dengan kita. Seperti halnya orang tua yang selalu mengingatkan anaknya. Berulang kali orang tua kita mengingatkan kita, jangan melakukan itu, jangan melakukan itu, jangan melakukan itu, agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak terperosok, agar kita tidak terjatuh kepada yang tidak diinginkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk bertakwa, bukan berarti Allah butuh dengan ketakwaan kita. Akan tapi karena Allah tahu kita membutuhkan takwa, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa karena kita membutuhkan ketakwaan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, seberapa penting ketakwaan dalam kehidupan kita? Apakah ketakwaan itu hanya ada di bulan suci Ramadan? La, tidak. Ketakwaan itu adalah kewajiban kita sebagai makhluk. Ketakwaan itu adalah di mana seseorang melakukan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Bukankah itu yang dikenal dengan ibadah? Ibadah adalah ketika kita melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Untuk ketakwaanlah kita diciptakan Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk ketakwaan itulah kita diciptakan Allah azza wa jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ketaatan itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kesalihan kita atas perintah-perintah Allah yang akan menjadikan seseorang mendapatkan peringkat ketakwaan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tidak akan mungkin seseorang meraih ketakwaan tanpa menjalankan perintah Allah. Tidak akan mungkin seseorang mendapatkan ketakwaan apabila mereka tidak pernah memperhatikan ketentuan dalam agama ini. Ketakwaan harus dicari. Ketakwaan harus dicari. Nabi SAW sangat berharap kepada Allah ketakwaan itu. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk dan hidayahmu, wat tuqa, dan aku meminta kepadamu ketakwaan ya Allah, wal afafa, dan aku memohon kepadamu kesucian dan kehormatan, wal ghina, dan Nabi memohon kepada Allah kecukupan dari rezeki yang Allah berikan. Nabi meminta ketakwaan itu. Ma'asyiral muslimin, tidaklah seseorang meminta melainkan karena mereka butuh dengan apa yang dia minta. Tidaklah seseorang meminta sesuatu melainkan seseorang itu butuh dengan apa yang dia minta. Dari sinilah sadar bahwasanya kita sangat membutuhkan ketakwaan itu. Ma'asyiral muslimin,
dan muslimat sidang salat Id yang berbahagia, ketahuilah ketakwaan itu lebih dari apa yang kita sangka. Kebutuhan kepada ketakwaan itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, karena dengan ketakwaan itulah Allah akan memberikan jaminan berkah bagi penduduk suatu negeri. Tidak akan mungkin Allah memberikan keberkahan bagi penduduk suatu negeri ketika mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadhahumullahu bidhunubihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman, amanu wattaqau, dan apabila mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka sungguh kami akan membukakan untuk mereka barakat, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan minas sama'i wal ard. Allah berjanji memberikan selebar-lebarnya pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, namun dengan ketentuan iman dan ketakwaan itu. Kaum muslimin, tidakkah kita memperhatikan negeri Indonesia yang penuh dengan keberkahan ini? Tidakkah kita memperhatikan negara Indonesia yang penuh dengan kekayaan ini, dengan air yang berlimpah sebagai rahmat yang Allah berikan, minyak yang sangat banyak, tanah yang subur, yang negara-negara lain mereka semua berkeinginan untuk memiliki negeri Indonesia ini? Tidakkah kita memperhatikan negeri Indonesia yang maha kaya yang Allah berikan kepada kita ini? Pertambangan, perminyakan, emas, semua ada di Indonesia. Akan tetapi bagaimana mungkin kekayaan itu membuat kita makin banyak hutang? Kekayaan itu membuat hutang Indonesia semakin bertambah. Apakah itu dikatakan orang yang kaya? Apakah itu dikatakan negara yang kaya yang banyak hutang? Tidakkah kita sadar, ma'asyarul muslimin, ini ada yang salah? Negeri yang kaya yang kita ketahui bersama, yang seluruh negeri ingin memiliki saham di negeri kita ini. Mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk memiliki kekayaan dari hasil bumi negeri kita ini, karena memang negeri kita adalah negeri yang kaya. Namun sadarkah kita, kekayaan itu ternyata justru semakin memberikan kesengsaraan. Semakin bertambah jumlah hutang kita, semakin defisit, dan semakin berkurang, dan semakin menurun perekonomian Indonesia. Apa yang membuat kekayaan ini tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka tidak mau mempertahankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan akan dibukakan pintu seberkah-berkahnya, sebesar-besarnya. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu keberkahan selebar-lebarnya dari langit dan dari bumi kalau mereka beriman dan bertakwa. Ini menjadi syarat siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Maka hendaklah mereka perbaiki keimanannya, perbaiki ketakwaannya, karena tidaklah seseorang bertakwa kepada Allah melainkan Allah akan memberikan kemudahan di segala urusannya. Pentingnya ketakwaan dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau seandainya manusia bertakwa kepada Allah, maka kami akan membukakan makhraja, jalan keluar dari setiap persoalan-persoalannya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan menjadikan seluruh permasalahannya menjadi mudah. Allah menjamin siapapun yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan memudahkan segala permasalahan hidupnya bagi mereka yang bertakwa. Pentingnya ketakwaan dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan dan dosanya, dan Allah akan membesarkan balasan dan pahala untuknya. Inikah yang kita harapkan? Bukankah ini yang kita harapkan, ma'asyiral muslimin? Siapa di antara kita yang tidak berangan-angan persoalan hidupnya mudah? Siapa di antara kita yang tidak berangan-angan kemudahan di setiap urusannya? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan keberkahan dari langit dan dari bumi? Semua kita mengharapkan itu, semua kita membutuhkan itu. Namun menjadi tanda tanya besar, sudahkah kaum muslimin saat ini mereka memperhatikan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ahibati fillah, maka sadarlah kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan agar kalian bertakwa, maka ini adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah tahu kita butuh dengan ketakwaan itu. Allah tahu kita tidak bisa terlepas dari ketakwaan itu. Namun yang sangat disayangkan, betapa banyak kaum muslimin saat ini tidak lagi memperhatikan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan betapa banyak kaum muslimin yang tidak lagi memperhatikan rezeki yang mereka dapat. Mereka tidak lagi berfikir amin halalin atau min haram, apakah ini dari harta yang halal ataukah yang haram. Betapa banyak kaum muslimin saat ini yang memakan harta yang haram. Mereka tidak lagi memikirkan apakah itu halal ataukah haram. Yang penting saya untung di dunia. Bukankah kita menyaksikan betapa banyaknya muamalah riba di permukaan bumi ini, terkhusus di bumi Indonesia yang kita cintai ini? Betapa banyak akad jual beli yang dibangun di atas dasar haram, yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka sudah mengenal itu haram, namun mereka masih saja melakukan akad jual beli di atas yang haram itu. Bagaimana mungkin keberkahan Allah akan berikan kepada negeri ini? Karena mereka tidak pernah memperhatikan Allah. Bukankah Allah akan menolong siapapun yang memperhatikan agamanya? In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Itu kuncinya, itu rahasianya, itu jawabannya. Jangan pernah mengeluh dengan perekonomian yang ada saat ini kalau kita tidak pernah mengeluh dengan siapa kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Perbaiki penghambaan kita kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan itu kepada kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Perbaiki keluarga kita, selamatkan mereka dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan keluarga kalian, diri kalian dari api neraka. Tidak ada cara menyelamatkan mereka dari api neraka kecuali dengan mengajarkan agama ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib mengomentari ayat ini? Beliau mengatakan, adibuhum wa allimuhum. Ajarkan kepada keluarga kalian ilmu dan adab. Itulah cara kalian menolong agama Allah. Itulah cara kalian menyelamatkan keluarga kalian dari api neraka Allah. Kalau kita ingin diselamatkan dari api neraka, jalankan tanggung jawab ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jangan malah mendukung sesuatu yang salah. Ingatkan kesalahan yang kita lihat, kurangi kemungkaran dan tinggalkan kemungkaran itu.
Ma'asyarul ahibba rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan adalah kunci kesuksesan. Ketakwaan adalah kunci keberhasilan. Dan ketakwaan ini adalah kunci keberuntungan. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, tidak akan seseorang meraih ketakwaan kalau mereka tidak siap untuk menjalani perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang beruntung, merekalah yang mengatakan sami'na wa ata'na di atas syariat-syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur di ayat yang ke-51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman, perkataan mereka apabila mereka diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami siap untuk taat dan patuh atas perintah-perintah itu. Apa kata Allah di penghujung ayat? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kunci keberuntungan adalah ketika kita siap menjalani segala bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah mengharapkan keberhasilan, jangan pernah mengharapkan keberuntungan ketika kita belum siap untuk menjalani ketentuan Allah dan Rasulnya. Keberhasilan dan keberuntungan itu hanya ada ketika kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, masih banyak kaum muslimin ketika mereka dipanggil untuk menjawab seruan Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari kita mengerjakan salat, mari meraih keberuntungan, namun mereka masih saja asik, mereka masih saja sibuk dengan kesibukan-kesibukan mereka yang melalaikan, kehidupan dunia yang melalaikan, kehidupan dunia yang membuat mereka lalai kepada Allah. Allahakumut takatsur, kalian telah dilalaikan dengan memperbanyak kenikmatan dunia. Mereka lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Dan mereka-mereka inilah yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran hakikat orang-orang yang melampaui batas. فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Dan mereka orang-orang yang telah melampaui batas, mereka adalah atharul hayatad dunia. Mereka lah yang lebih memilih kehidupan dunia. Mereka lebih memilih dunia dibandingkan akhirat. Mereka tidak menjawab panggilan Allah. Mereka lebih menjawab panggilan proyek dan tender yang ada di hadapan mereka. Apakah seperti ini yang mereka harapkan keberkahan yang sebenarnya? Tentulah tidak, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Akan tetapi orang-orang yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah ketika mereka menjawab hayya 'alal falah. Allah mengatakan, marilah meraih keberuntungan yang sebenarnya. Keberuntungan yang sebenarnya adalah keberuntungan akhirat, bukan keberuntungan dunia. Karena keberuntungan dunia hanya sesaat, namun keberuntungan akhirat dialah yang akan kekal hingga hari kemudian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi SAW mengingatkan kita untuk kehidupan akhirat yang harus lebih kita prioritaskan dalam kehidupan ini. Berusahalah semaksimal mungkin untuk mendapatkan kehidupan akhirat, walaupun hanya sedikit yang bisa kita lakukan untuk mendapatkannya. Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kalian kepada Allah, jauhi api neraka walaupun kalian hanya bisa bersedekah dengan setengah kurma. Sebisa mungkin kita meraih predikat takwa dengan sedekah, sekecil apapun sedekah itu. Jangan pernah meremehkan sedekah.
Karena sedekah yang kita harapkan kehidupan akhirat nantinya, itulah yang diangan-angankan oleh orang yang telah mati. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tidak ada angan-angan terbesar orang yang telah meninggal dunia kecuali mereka meminta dan berharap kepada Allah agar dikembalikan kepada kehidupan dunia agar bisa bersedekah. Tahukah kita itu? Sadarkah kita itu ma'asyiral muslimin? Mungkin kita tidak pernah sadar karena kita belum merasakan kematian. Akan tetapi Allah telah menyebutkan ketentuan itu dalam Al-Quran. Angan-angan terbesar orang yang telah meninggal dunia, mereka berharap kepada Allah kalau seandainya mereka bisa kembali ke kehidupan dunia, agar mereka bisa apa? Agar bisa sholat? Tidak. Agar bisa haji? Tidak. Agar bisa berbakti kepada orang tua? Tidak. Akan tapi mereka berangan-angan untuk bisa kembali ke kehidupan dunia agar bisa bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun di ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah mengatakan berinfaklah kalian di jalan Allah, bersedekahlah kalian di jalan Allah, keluarkanlah harta kalian di jalan Allah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebelum datangnya kepada kalian kematian itu. Fayaqula rabbi, maka orang yang telah mati itu mereka akan berangan-angan, fayaqula rabbi ya rabbi ya rabbi ya Allah laula akhartani, jikalau seandainya engkau memberikan kepadaku, menangguhkan umurku sesaat, berikan kepadaku waktu sesaat di kehidupan dunia itu, sesaat walaupun 1 detik ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka sungguh saya akan bersedekah di jalanmu dan menjadi hamba-hambamu yang saleh. Lihat betapa besarnya angan-angan orang yang mati untuk bisa bersedekah. Mengapa sedekah menjadi ciri khas angan-angan terbesar orang yang telah mati itu? Para ulama mengatakan karena orang yang telah mati merasakan besarnya manfaat sedekah ketika kematian itu. Ketika seseorang telah merasakan kematian yang saat ini kita belum merasakan kematian itu, namun yakinlah kematian itu pasti tiba, cepat atau lambat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dahulu Ramadan di tahun lalu kita bersama mereka, bahkan Ramadan ini kita bisa bersama mereka di pertengahan Ramadan, namun di penghujung Ramadan kita tidak lagi bersama mereka. Cepat atau lambat kematian itu akan menghampiri kita. Dan Allah telah mengatakan sedekah adalah angan-angan orang yang mati, karena mereka telah merasakan manfaat daripada sedekah itu. Maka perbanyaklah sedekah, karena tidak ada kebaikan yang lebih diharapkan dari orang yang telah mati melainkan sedekah. Karena sedekah, kata para ulama, manfaatnya bukan hanya untuk diri dia. Mengapa sedekah adalah angan-angan terbesar orang yang telah mati? Karena dengan sedekah itu dia bisa meringankan beban orang lain. Dia bukan hanya mendapatkan manfaat untuk dirinya, tapi manfaat itu akan kembali kepada orang lain juga. 2 kebaikan. Salat, pahalanya hanya untuk kita, manfaatnya hanya untuk kita. Haji, pahalanya untuk kita. Umrah, pahalanya hanya untuk kita, kebaikannya hanya untuk kita. Tapi sedekah, pahalanya untuk kita dan orang lain mendapatkan kebaikannya. 2 kebaikan sekaligus. Semakin besar kebaikan itu dirasakan oleh manusia, semakin besar kebaikan itu akan dirasakan manfaatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, betapa banyak kaum muslimin di bulan suci Ramadan membuktikan kemahamurahan hatinya dengan bersedekah.
Mereka membuktikan kepedulian mereka kepada sesama manusia dengan menginfakkan sedikit hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala menerima amal-amal kebaikan daripada sedekah mereka. Namun ketahuilah, kebaikan itu bukan hanya sedekah, dan ketakwaan bukan hanya milik Ramadan. Akan tetapi ketakwaan itu adalah kewajiban kita yang perlu kita pertahankan hingga akhir dari perjalanan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kapanpun waktunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita telah menyadari manfaat ketakwaan dalam kehidupan kita ini, maka kita harus mengerti, maka kita harus faham bahwa ketakwaan itu bukan hanya milik Ramadan, akan tetapi ketakwaan itu adalah milik hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita jalani. Ketakwaan itu harus kita privasi, ketakwaan itu harus kita jaga hingga akhir dari kehidupan kita. Ittaqullaha haqqa taqwa. Bukankah Allah mengingatkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, bukan hanya pada bulan suci Ramadan. Sebenar-benarnya takwa di setiap hari yang kita lewati. Jangan tertipu. Ketakwaan itu harus kita jaga sampai akhir kematian. Allah mengingatkan kita, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kalian tidak mati kecuali dalam kondisi siap. Inilah rahasia pentingnya ketakwaan dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Ketakwaanlah yang akan mewariskan keberhasilan kehidupan seorang mukmin. Dan kita selalu berdoa kepada Allah ketakwaan itu, agar Allah mengkaruniakan kepada kita ketakwaan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami, ya Allah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah ini doa yang selalu kita hadirkan dalam kehidupan kita? Kita berangan-angan menjadi pemimpinnya orang yang bertakwa. Angan-angan terbesar adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa dengan level yang tinggi. Pemimpin bagi orang yang bertakwa itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, betapa banyak sifat-sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Namun saya hanya ingin menyebutkan satu di antara sifat orang-orang yang Allah sebutkan siapa mereka orang bertakwa dalam Al-Quran itu. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah mereka yang tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Di dalam surat Az-Zariyat Allah menyebutkan karakter dan ciri orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa itu, Allah katakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Waktu malamnya mayoritas habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita menyadari di bulan Ramadan ini kita mengurangi tidur kita dengan salat malam? Bukankah di setiap Ramadan yang kita lalui kita telah mengurangi kadar porsi tidur kita dengan salat malam? Dengan itu kita mendapatkan ketakwaan. Maka jangan terhenti salat malam ini dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Tadi malam adalah hari terakhir kita yang mungkin tidak kita lakukan salat malam di masjid. Siapa di antara kita yang tadi malam masih mengerjakan salat malam? Maka dia telah berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saya takut Anda hanya menilai salat malam hanya berlaku ketika Ramadan. Anda lupa dengan ciri orang-orang yang bertakwa itu.
siapa yang tadi malam masih mengerjakan salat malam, maka insya Allah itu adalah kebaikan yang masih Allah tanamkan dalam diri kita. Syekh Saleh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, mengomentari firman Allah tabaraka wa ta'ala, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan dari mereka. Perhatikan baik-baik, Allah menyebutkan dalam satu ayat tanda-tanda orang yang tidak diinginkan kebaikan kepadanya. Allah tidak mengharapkan kebaikan darinya. Allah akan membuat dia tidak melakukan ketaatan itu. Walau aradul khuruj, kalau seandainya mereka mau keluar berjihad bersama Nabi, maka mereka pasti akan mempersiapkan bekalnya. Tapi mereka tidak mau mempersiapkan bekal itu, maka Allah lemahkan keinginannya dalam melakukan kebaikan jihad itu. Dan Allah mengatakan kepada mereka, duduk kalian di rumah, tidak ada manfaatnya kalian ikut berjihad dengan Nabi SAW. Qila qa'udu ma'al qa'idin. Maka hati-hati ma'asyil muslimin. Syekh Salih bin Utsaimin mengatakan, ayat ini adalah teguran yang keras bahwa tanda orang yang tidak diinginkan darinya kebaikan, Allah tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya ketika hambanya tidak mau melakukan kebaikan. Maka lihat diri kita, sudahkah kita mengharapkan kebaikan itu? Maka ditakutkan mereka yang hanya beribadah pada bulan suci Ramadan dan meninggalkan kebiasaan baik itu di luar Ramadan, ditakutkan ternyata kebaikan itu tidak berlangsung lama. Al-Bishr Al-Hafi, beliau pernah ditanya tentang seseorang yang hanya beribadah di bulan suci Ramadan. Apa kata beliau? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh buruknya suatu kaum, jeleknya manusia yang hanya mengenal Allah pada bulan suci Ramadan saja. Buruknya manusia, jeleknya kelompok yang hanya mengenal Allah pada bulan suci Ramadan saja. Maka ahibati fillah, pertahankan salat malam, karena salat malam ini adalah wasiat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan Imam Al-Munziri, di antara wasiat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa kemuliaan seorang mukmin ketika mereka menjaga salat malamnya. Maka ketika ini menjadi wasiat terbaik Nabi, maka Nabi pun mewasiatkan wasiat ini kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Wahai para sahabatku, jagalah salat malam, karena dia adalah kebaikan, ciri khas orang-orang saleh sebelum kalian. Maka pertahankan ketaatan yang selama ini kita telah perjuangkan di bulan suci Ramadan. Jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan pelatihan yang dengan itu kita akan terbiasa menjalani ketaatan-ketaatan di luar bulan suci Ramadan. Dan hanya Allah lah yang membuat kita bisa mudah mempertahankan kebaikan itu. Mintalah kepada Allah ketakwaan seperti Nabi meminta ketakwaan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mampu memberikan kemudahan bagi kita untuk mempertahankan ketakwaan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berpuasa diiringi dengan dorongan iman dan mengharapkan pahala hanya kepadamu ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang mengerjakan salat malam hanya mengharapkan pahala darimu ya Allah. Allahumma ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik, pahala atas apa yang telah kami perbuat, yang telah kami lakukan di malam-malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berikanlah kepada kami ampunanmu ya Allah. Berikanlah kepada
kami kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka-Mu, selamatkan kami untuk masuk dalam surga-Mu. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dikatakan utaqa'u minan nar. Allahumma ja'alna mimman yuqal 'inda Allah tabaraka wa ta'ala utaqa'u minan nar. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang terbebas dari api neraka. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang terbebas dari api neraka dengan bulan yang penuh dengan keagungan ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima kebaikan yang telah kita lakukan, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina al-karim al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.